Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marina Daud. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep esensial geografi. Sebelum saya membahas tentang konsep esensial geografi, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari geografi. Nah, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Pusat kajian geografi adalah hubungan manusia dan lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui, yang dimaksud konsep esensial geografi yaitu konsep yang digunakan untuk memahami dan mempelajari fenomena perubahan alam dan aspek sosial. Ada 10 konsep esensial geografi. Nah, 10 konsep esensial geografi beserta terapannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada konsep lokasi. Konsep lokasi atau sering disebut juga dengan konsep letak, yaitu konsep utama yang dari awal pertumbuhan geografi telah menjadi ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. Secara pokok, lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang menunjukkan suatu objek yang ditentukan oleh garis astronomis atau garis lintang dan garis bujur. Contohnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan lokasi relatif adalah lokasi yang ditentukan berdasarkan tempat atau lokasi yang berada di sekitar objek tersebut. Contoh, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Konsep yang berikutnya yaitu konsep jarak. Nah, konsep jarak berkaitan dengan lokasi, karena nilai suatu objek dapat ditentukan oleh jarak terhadap suatu objek lain. Konsep jarak ini juga menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak antara dua buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satuan panjang yang telah ditetapkan atau yang telah terstandarisasi. Contoh, jarak dari Indonesia ke Medina yaitu 8.460 km. Sedangkan jarak relatif adalah jarak dua buah objek yang dihitung berdasarkan satuan waktu, sehingga bisa terjadi perbedaan antara satu individu dengan individu lain. Contohnya, waktu tempuh ke Jakarta menuju Purwokerto menggunakan bus memakan waktu 6 jam 10 menit. Sedangkan ketika kita menggunakan sepeda motor membutuhkan waktu 5 jam 50 menit. Nah, konsep jarak sendiri dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga manusia cenderung memperhitungkan jarak. Contoh lain dapat kita ambil seperti harga tanah akan semakin mahal apabila mendekati pusat kota dibandingkan dengan harga tanah di wilayah pedesaan. Konsep yang ketiga yaitu konsep morfologi. Nah, konsep morfologi adalah perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan wilayah. Konsep morfologi juga bisa diartikan sebagai hubungan antara bentuk bumi dan aktivitas manusia. Contohnya, masyarakat di dataran tinggi rata-rata bekerja sebagai petani. Konsep yang keempat yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan
dapat tidaknya, mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta hambatan medan. Seiring majunya teknologi transportasi dan ekonomi, membuat keterjangkauan semakin tinggi, sehingga jarak menjadi sangat singkat dan dunia menjadi global. Nah, keterjangkauan yang rendah tentu akan berpengaruh terhadap sulitnya pencapaian kemajuan dan mengembangkan suatu wilayah. Konsep keterjangkauan ini merupakan interaksi antar tempat, sehingga dapat dicapai baik dengan sarana transportasi tradisional atau jalan kaki. Contoh, keterjangkauan Jakarta-Semarang bisa menggunakan pesawat, Jakarta-Bandung dengan kereta api. Nah, konsep yang kelima ada konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik bersifat alami ataupun sosial budaya. Nah, fenomena alami misalnya aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Sedangkan fenomena sosial budaya misalnya pemukiman, persebaran penduduk, pendapatan, mata pencaharian, jenis rumah, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, geografi menjadi pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami makna atau artinya, serta berupaya untuk memanfaatkan dan di mana mungkin juga mengintervensi atau memodifikasi pola-pola guna mendapatkan manfaat yang lebih besar. Contohnya, yang pertama persebaran penduduk yang berada di sekitar aliran sungai akan mengikuti pola aliran sungai. Contoh yang kedua yaitu orang berladang dan mengembala ternak di daerah yang hujannya kurang, sedangkan orang bersawah di daerah yang cukup air. Contoh ketiga, di kawasan yang sudah maju, orang membuat terus-terusan untuk lebih memanfaatkan sungai-sungai yang ada sebagai angkutan air. Contoh yang berikut, dengan mengingat adanya aliran sungai, tanah yang subur, tanah datar yang terbatas, ada pola-pola pemukiman yang memanjang atau sepanjang tepi sungai, bergemboran dan menyebar terpencar tidak merata. Nah, contoh yang berikut, pada daerah perkotaan yang dibangun secara terencana, orang membuat daerah pemukiman dengan pola sedemikian rupa untuk memudahkan setiap penduduk mencapai pasar atau tempat berbelanja, serta mewujudkan kehidupan sehari-hari yang nyaman dan akrab. Contoh yang terakhir, sebaliknya, dalam keadaan serba keterbatasan, tergolong orang tinggal pada rumah yang saling berhimpitan tanpa disertai adanya fasilitas pelayanan umum yang cukup memadai. Konsep yang keenam yaitu konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi atau dikenal dengan pemusatan merupakan pengelompokan suatu peristiwa dan fenomena dengan berdasarkan aktivitas manusia. Konsep ini juga disebut sebagai persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan bersifat menguntungkan. Contohnya, pengelompokan daerah industri, di mana 80% industri di Indonesia terdapat di Kota Bandung dan selebihnya tersebar di seluruh tanah air. Contoh kedua, pada masyarakat kota cenderung tinggal mengelompok pada tingkat
yang sejenis sehingga timbul daerah pemukiman elit, daerah tempat tinggal para pedagang, daerah pemukiman kompleks perunas yang kebanyakan penghuninya pegawai negeri, serta ada juga daerah pemukiman kumuh. Sedangkan pada masyarakat pedesaan yang masih agraris, penduduk cenderung mengerombol di tanah datar yang subur dan membentuk perdukuhan atau pedesaan. Makin subur tanahnya dan makin luas dataran, makin besar juga jumlah penduduknya. Konsep yang ketujuh yaitu konsep nilai kegunaan. Maksud dari nilai kegunaan di sini adalah manfaat yang diberikan oleh satu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup atau penduduk tidak sama tergantung kebutuhan yang bersangkutan dan sifatnya relatif, di mana satu dengan yang lainnya pasti akan memiliki nilai guna yang berbeda. Contohnya tempat wisata. Bagi wisatawan merupakan tempat untuk berekreasi. Namun, bagi pedagang, tempat wisata tersebut merupakan tempat berdagang yang menguntungkan. Yang kedelapan ada konsep esensial, interaksi, dan interpedansi. Konsep interaksi merupakan hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan kenyataan baru, penampilan, dan masalah. Dalam konsep interaksi, satu fenomena tergantung pada yang lain. Contoh, interaksi kota dan desa terjadi karena adanya perbedaan potensi alam. Desa memproduksi bahan baku, sedangkan kota menghasilkan produk industri. Kedua daerah ini saling berhubungan sehingga terjadi interaksi. Konsep interaksi dan interpedensi, setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lain, sehingga memunculkan hubungan interaksi atau timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran, dan lain sebagainya. Konsep yang kesembilan yaitu konsep diferensiasi area. Daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda satu sama lain. Berbagai gejala dan problem geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Contoh, permasalahan perkotaan yang sejenis kota yang berada memerlukan alternatif pemecahan masalah yang berbeda sesuai dengan karakteristik keruangannya. Struktur ruang atau distribusi keruangan suatu wilayah berkaitan dengan wilayah lain. Wilayah di permukaan bumi memiliki perbedaan nilai yang terdapat di dalamnya. Misalnya, pertanian sayuran dihasilkan di daerah pegunungan, perikanan laut atau tambak di kawasan pantai. Wilayah perkotaan yang didominasi batang budaya memiliki tata ruang yang berbeda dengan wilayah desa yang didominasi bentang alam. Nah, konsep yang terakhir yaitu konsep keterkaitan ruang atau konsep keterkaitan ruangan. Konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan, yaitu konsep suatu wilayah yang dipengaruhi atau dikaitkan dengan wilayah yang lain. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain, atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Dengan kata lain, konsep ini menggambarkan hubungan antara persebaran gejala geografi di suatu tempat dengan gejala lain. Contohnya, Jakarta digenang banjir akibat hujan deras yang terjadi di daerah Bogor. Nah,
Dari pembahasan tadi, maka 10 konsep esensial geografi ini dibuat untuk penyatu bahasa pemikiran geografi. Semuanya merupakan awal untuk memulai memahami geografi. Dengan demikian, pendidikan geografi mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus mencakup konsep geografi, hanya materi yang diberikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Itulah penjelasan mengenai 10 konsep esensial geografi dan contoh-contohnya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas maupun dan sebagai sumber referensi tambahan dan juga untuk menambah wawasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.